Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di subuh hari ini selain mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang sehingga kita dipilih untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Terlihat muka-muka raut wajah calon-calon penghuni surga yang insyaallah akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ini adalah perkara yang paling berat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud Tirmidzi katakan bahwa barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan sholat separuh malam, setengah malam. Kemudian dia melaksanakan salat subuh berjamaah di subuh harinya, maka ia telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Dalam artian tidak pernah berhenti, bahkan ke kamar mandi, tidur, tidak ada itu. Luar biasanya ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, apa gerangan sehingga salat Isya dan salat subuh ini begitu diutamakan? Rasulullah menjawab bahwa inilah perkara yang berat bagi orang-orang yang munafik. Seandainya mereka mengetahui keutamaan daripada salat Isya dan salat subuh yang Allah berikan pahalanya, maka dia akan datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah dalam keadaan merangkak. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang senantiasa istiqomah menjaga salat berjamaahnya di masjid, terutama salat Isya dan salat subuhnya. Salam dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita akan menjadi orang-orang pilihan yang akan bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu janji Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana mai fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, kata beliau, maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani kana mai fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, kata beliau, maka ia akan bersama-sama denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita, keistiqomahan kita menjaga sholat berjamaah di masjid adalah bagian daripada menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Insyaallah kita akan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini saya akan membawakan sedikit ngopi lah, istilah ngopi tapi tidak minum kopi. Ngopinya adalah ngobrol perkara iman. Ya, ceramah sedikit kemudian kita selingi dengan himbauan-himbauan Kamtibmas sesuai dengan tugas kami selaku Bimas, pembina masuk surga. Ya, biasa istilah Bimas, pembina masuk surga. Kalau Pak Ketua LVM, orang tua kita, ayahanda kita di sini adalah pembimbing masyarakat, pengayom. Yang akan kami sampaikan adalah peran atau pentingnya keamanan dalam kehidupan kita
keduniawian kita dan kehidupan kita di akhirat kelak. Yang mendapatkan jaminan orang akan selamat dunia wal akhirat adalah orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila sholihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah, yang melakukan kebaikan, beriman, entah ia laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, maka akan aku berikan jaminan baginya kehidupan yang baik. Ini Allah yang menjamin kita, Bapak Ibu, ya, bukan Pak Bimas atau Pak Wali Kota atau Gubernur yang jamin kita, tapi Allah. Kalau mungkin manusia yang jamin kita, habis masanya, selesai. Kalau kami ini polisi jenderal yang jamin kita, bersandar kepada manusia, ada masanya, selesai. Tapi kalau Allah yang menjamin kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dunia wa akhirat. Ini janji Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Ini luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Dan hanya orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah. Karena beda itu Bapak Ibu, orang beriman dan orang Islam beda. Bedanya apa? Kalau dia Islam belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia beriman kepada Allah sudah pasti dia Islam. Makanya banyak saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan entah pidana atau menyakiti hak saudara kita, mengambil barang milik saudara kita, mengambil dan merusak barang orang lain tanpa mau bertanggung jawab, yang sampai sekarang dialami oleh pengurus masjid kita. Belum diapa-apai sampai sekarang. Itu semua adalah karena dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak sholat, tapi dia Islam, namanya Islam fasik. Dia Islam, tapi menipu, menyakiti hati saudaranya. Ini namanya Islam munafik. Tetapi ketika dia berbuat baik kepada orang lain dan melakukan amalan-amalan soleh, maka dia dikategorikan sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua adalah bagian daripada orang-orang yang beriman. Perlunya rasa aman dalam kehidupan kita untuk menjalankan segala rutinitas keduniawian kita, terlebih pada saat kita melakukan ibadah. Kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun ada surat edaran dari pemerintah bahwa tidak boleh buka puasa bersama, namun itu ditujukan hanya pada para pejabat karena situasi pandemi sementara beralih ke endemi. Tetapi alhamdulillah kita bisa khusyuk melaksanakan segala rutinitas amalia Ramadan. Tarawih, bermajelis seperti ini, kita bisa yang khusyuk melaksanakan. Semua itu tidak lepas daripada peran seluruh masyarakat, pemerintah dan aparat TNI Polri. Makanya kita bersyukur ada program pemerintah Kota Makassar yang digaungkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, Jagaya Natta. Ini semboyannya sangat luar biasa, dan kita sebagai aparat kepolisian, seluruh tokoh masyarakat perlu mendukung ini. Sebab salah satu kejadian gangguan Kamtibmas yang terjadi itu karena tidak terjaganya dengan baik anak-anak kita. Alhamdulillah, laporan yang masuk sampai dengan malam kelima Ramadan, belum ada anak-anak kita yang menjadi korban balapan liar. Tahun-tahun sebelumnya, baru malam pertama sudah ada yang meninggal karena baru sore baku balap memang nih, baku tabrak-tabrak.
Alhamdulillah berkat pengalaman-pengalaman sebelumnya, pimpinan-pimpinan para kapolsek langsung memanggil dan mengumpulkan Babin Kamtibmasnya untuk mapping wilayah. Kemudian dibuatkan surat perintah di mana titik-titik yang sering terjadi perang kelompok, di mana titik-titik yang sering terjadi balapan liar, yang sering terjadi baku lempar petasan. Ini semua di mapping, dibuat titiknya dan dibuatkan surat perintah untuk dilakukan pengamanan. Alhamdulillah yang sering terjadi di Kecamatan Pak Nakukang, khususnya di perbatasan antara Kecamatan Pak Nakukang dengan Makassar, Karawisi, kemudian Karawisi Utara perbatasan dengan Tamajene, di Pampang, Kampung Baru, kemudian depan Masjid Unibos, Kampus 45 Jembatan yang selalu diperebutkan orang Pampang ini dengan Taman Mawi di Sugaria, berebutkan itu jembatan. Alhamdulillah untuk wilayah kita di Kelurahan Masale, titik yang saya kasih masuk sepanjang Desirua, Jalan Adiaksa sampai di Pelita, sampai malam kelima ini alhamdulillah tidak ada tanda-tanda perang kelompok maupun balapan liar. Karena kami selalu hadir. Kami sampai setengah 8 pagi menghimbau anak-anak kita untuk kembali ke rumah. Jangan mainnya di jalan, kumpul-kumpul di jalan. Jangan sampai ada yang tiba-tiba bawa motor kencang, main di jalan, terjadi kecelakaan. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kami mengharap kerjasama dari seluruh orang tua, masyarakat untuk memperhatikan anak tak. Jangan dikasih motor anak tak. Karena sudah ada edaran dari Bapak Kasat Lantas Polrestabes Makassar bahwa ketika dia menggunakan kendaraan di bawah umur, maka setelah lebaran 3 bulan baru dikasih motornya. Ini kasihan, jangan sampai itu Tommy motor yang dipakai pergi kerja, tiba-tiba anak tadi bilang mau keluar sebentar, ternyata pergi nonton orang balapan. Begitu diamankan semuanya, operasi di situ terjaring, baru anak saya tidak pernah balap-balap. Iya, tapi ada didapat di Petarani. Sementara ikut nonton yang balapan dan standing itu, yang baku bonceng baru satu, kayak mau mina sapu jalanan, yang satu angkat bang. Ini yang paling sering terjadi. Makanya kami mohon jagai anak tak. Kita dukung program pemerintah, mudah-mudahan anak-anak kita selamat. Anak ini adalah titipan dari Allah yang perlu kita jaga. Yang akan kita pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia dan di akhirat. Makanya sejalan ini programnya pemerintah Kota Makassar yang digaungkan oleh Bapak Wali Kota dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya begitulah kalau pemimpinnya juga Pak Wali Kotanya orang yang beriman. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita pelihara diri kita, keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah menjadi harta yang paling berharga buat kita. Kalau harta yang kita dapatkan di dunia ini mobil, rumah, begitu kita meninggal Bapak Ibu, langsung beralih status kepada ahli waris. Bersyukur kalau ahli waris tak memiliki keimanan di dalam membagi harta yang ditinggalkan orang tua. Tapi ada pernah kejadian, bapaknya belum punya papai, belum dimandikan, belum dikafani. Dia baku ribut di luar. Saya mau ambil ini mobil. Wah, dia bilang saudaranya, saya mau tonjak, coba. Belum meninggalkan tempat ini dari rumah ke kuburan orang tuanya, nah perebut kami hartanya di luar. Inilah pentingnya kita perhatikan, kita jaga anak-anak kita berikan dia pendidikan agama. Alhamdulillah, kenapa wilayah Masale ini aman dan sejahtera? Karena di Kelurahan Masale ini banyak sekali orang-orang yang baik dan banyak sekali tempat-tempat pendidikan Al-Quran. Ya. Saya cemburu dengan Bapak Ketua Masjid kita. Ya. Terus terang cemburunya dengan kebaikan yang beliau lakukan, yang beliau perbuat.
membuat rumah tahfiz, hibahkan rumahnya, membuat anak panti asuhan dengan menghafal Al-Quran di dalamnya. Semua yang dia baca ini, anak-anak penghafal Al-Quran akan membawakan keberkahan bagi warga Kelurahan Masaleh. Makanya kalau ada yang tidak sejalan dengan anak tahfiz kita, Allah berikan istirahat. Coba kita perhatikan, pernah suatu ketika kejadian viral di wilayah kita. Dia mau coba-coba ganggui penghafal Al-Quran. Untungnya warga masyarakat di sini dengan Pak Bimasnya cepat mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga bisa selesai dengan cepat. Tidak ada namanya pemberhentian PAW, dan alhamdulillah selesai dengan baik, dengan rasa kekeluargaan, kebersamaan. Dan rumahnya juga dia sudah jual, ditinggalkan tempat itu. Ya. Inilah bukti kebesaran Allah, bahwa manusia itu hanya berencana, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Jadi dari kecil kita didik anak kita ke masjid, kemudian masukkan di pondok-pondok pesantren, pondok tahfiz Quran. Insya Allah saya bersyukur tidak jadi perwira. Ya, banyak orang itu sangat, saya bersyukur tidak jadi perwira. Kenapa? Karena kalau saya jadi perwira pada saat tahun 2018, 3 kali saya mendaftar, diusulkan sama Kapolda, tidak lulus, tidak berangkat pendidikan. Mungkin anak saya bulan Ramadan ini tidak dikontrak. Itu berkat tempatnya beliau, Pak Ketua masjid kita ini. Sekali lagi, alhamdulillah anak saya sudah dikontrak di Masjid Abu Bakar 15 malam Ramadan sebagai imam tarwih. Kalau saya mungkin lulus beberapa tahun yang lalu, saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Masaleh, karena mungkin kalau saya selesai perwira saya sudah ditempatkan di daerah, dan mungkin anak saya tidak bisa masuk menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah dia bisa menjadi pembuka buat adik-adiknya, sama dengan anakku sekalian. Ketika anak kita kasih masuk jadi penghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi pembuka buat saudara-saudaranya yang lain. Dan luar biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak penghafal Al-Quran, dia akan memakaikan jubah mahkota kebesaran kepada orang tuanya yang sinarnya melebihi sinar matahari di akhirat kelak. Ya, yang beratnya itu anak masuk mondok, yang paling utama berat itu adalah perjuangan seorang ibu. Saya makanya mungkin jamaah yang biasa di Nurul Jihad biasa lihat saya, mulai dari siang, sore, malam selalu ada di masjid. Karena apa? Ibunya itu tidak pernah pisah dengan anaknya. Jadi setiap hari saya bawa dia ada di masjid, lihat anaknya. Itulah bentuk dukungan saya, memotivasi keluarga untuk bisa mendapat pelajaran agama. Dan ini terjadi, saya dapat dari saya punya orang tua. Kebetulan saya punya bapak sudah meninggal 2003 yang lalu, ya 20 tahun yang lalu. Waktu pertama anak saya masuk mondok, saya ditanya, saya punya ibu, apa nak bikin anakmu? Saya bilang, kenapa? Kenapa tiba-tiba saya mimpi didatangi sama Haji Mula? Baru dia bilang, apa nak bikin itu anaknya Rais? Kenapa? Tidak pernah katanya dirasakan itu perasaan yang dirasakan di saat anak saya masuk mondok. Selalu datang terang, sinar, kebahagiaan yang dirasakan di alam kubur. Saya bilang, saya kasih masuk ke pondok penghafal Al-Quran, mudah-mudahan dia bisa berikan syafaat kepada 7 keluarganya termasuk neneknya. Dia bilang, oh mungkin itu. Saya pikir mungkin itulah mungkin yang dilakukan oleh anak-anak kita, senantiasa mentadabburi Al-Quran. Setiap bacaan-bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh anak kita akan mengalirkan kepada orang tua kita. Seperti itulah orang tua inginkan terhadap anak-anaknya. Ketika orang tua meninggal, anak-anaknya melakukan amalan-amalan soleh, membangun masjid, membangun pondok tahfiz Quran,
ataupun memberikan bantuan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipikir beratnya atau besarnya ataupun berapa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Boleh jadi hanya gara-gara sepotong kue, karena keikhlasan dan keistimewaan kita yang terus-menerus kita lakukan, itu akan memberatkan pahala timbangan kita di yaumul qiyamah. Kita tidak tahu amalan apa yang akan memberatkan pahala timbangan kita di akhirat kelak. Boleh jadi, mohon maaf ini, ada yang bersedekah 1 juta, 2 juta diumumkan, tapi dalam hatinya muncul kesombongan. Karena perkara riya itu hanya tipis sekali dengan keikhlasan, hanya dia dan Allah yang tahu kata hatinya. Yang sampai dia bilang, pengurus masjid, jangan tulis nama aku di situ, Haji Sangkala misalnya, 1 juta. Saya itu ikhlas karena Allah, tulis saja hamba Allah. Pengurus masjid umum kami hamba Allah 1 juta infak sedekahnya. Tapi begitu dia keluar jalan-jalan subuh, dia bilang, kau tahu tadi itu yang baca itu, anggaplah Ustaz Dado di sini, 1 juta hamba Allah. Saya itu coba gugur lagi, lugur lagi keikhlasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersyukur dan banyak mendapat hikmah pelajaran di Masjid Nur Ar-Rahman ini. Jadi salah satu pengurus yang paling makmur dan perhatian terhadap jamaah sekitarnya. Ketika terjadi musibah bencana, banjir, pengurus membuat dapur umum untuk memberikan makan kepada saudara-saudara. Inilah yang perlu dicontoh dan perlu ditingkatkan menjadi program yang dilakukan oleh pengurus masjid kita. Ada tetangga-tetangga kita, ada jika masjid, kemudian dia tidak makan, salurkan itu bantuan. Karena memang itu tujuan daripada penggunaan sedekah dari saudara-saudara kita jemaah. Daripada banyak kas kita tetangga-tetangga kita kelaparan, ya subhanallah. Ada beberapa masjid di wilayah Masale ini saya perhatikan luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicontoh seluruh Sulawesi Selatan. Ada satu masjid di Kelurahan Masale di dalam kompleks Lili. Karena satu-satunya kompleks yang dibuat oleh PT Asindo yang ada masjidnya, kalau tidak salah ya, tapi saya keliling, hanya masjid Nur Al-Nur yang warganya beli tanah dia hibahkan, kemudian dia bangun masjid. Ada masjid di dalam itu selama 1 bulan penuh dia buat dapur umum. Jadi seluruh warga jamaah yang datang buka puasa bukan hanya makan takjil, tapi juga makan nasi yang dimasak di dapur umum berkat donasi dari seluruh warga dan jamaah Masjid Nur An-Nur. Kemudian dia makannya mengikuti di Madinah. Cuma kalau di Madinah orang buka puasa di dalam masjid dia buka terpal panjang. Kalau di Nur Al-Nur dia bukanya terpal dengan tenda di halaman masjid dengan alasan pengurus masuk akal juga. Kalau di dalam Pak Bimas, kebetulan malam kedua saya ceramah subuh di dalam. Kalau di dalam masjid Pak Bimas takutnya ada makanan yang terjatuh di lantai, anak-anak jamaah tidak perhatikan, tidak lihat, kemudian dimasuki oleh semut sehingga masjid ada semutnya. Ini masuk akal juga. Sehingga dia buka di terpal di depan masjid, kemudian dapurnya di samping masjid. Masya Allah. Insya Allah saya yakin ke depannya Masjid Ar-Rahman bisa melakukan itu, karena ini masjid percontohan. Kamar mandinya saya biasa katakan di masjid-masjid lain itu, saya bilang saya itu biasa kalau ada kayak di Masale mau buang air kecil atau besar, saya ke Masjid Ar-Rahman. Dia bilang, kenapa jauh kamu lagi Pak Bimas? Saya bilang, di sana itu Pak, mohon maaf ini, biar makan di dalam di kamar mandinya bisa, karena bersihnya. Iya, bukan karena ada pengurus semua, tapi memang saya perbandingkan di seluruh masjid yang ada, yang saya datangi di Makassar, bisa saya katakan saya garansi di Makassar, tidak ada yang sebersih dan seharum kamar mandinya Masjid Ar-Rahman. Ya, ini luar biasa ini. Maka yakin dan percaya nanti pengurusnya ini Masjid Ar-Rahman akan ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus bersama dengan jamaahnya termasuk Pak Bimas. Kenapa dia bilang pembina masuk surga? Ini doa Bapak Ibu ya. Kan tidak mungkin
orang yang dibina masuk surga, pembinanya tidak masuk surga. Minimal saya pernah ketemu sebelum meninggal Syekh Ali Jabir. Itulah yang melatar belakangi saya kenapa saya mau ngotot masuk ke anak saya di penghafal Al-Quran, dan saya niatkan mudah-mudahan saya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahanda kami ke masjid. Saya sudah niatkan rumah saya yang diberikan oleh orang tua di kampung, saya mau buat juga pondok tahfiz Quran. Sertifikatnya saya sudah serahkan kepada Ustaz Wasid selaku ketua pimpinan pondok tahfiz Nurul Jihad. Saya bilang kalau bisa dibangun ini rumah saya atau diperbaiki, kasih masuk orang mondok di situ, tidak ada yang tinggali. Mudah-mudahan dengan niat kita, insya Allah Allah kabulkan. Karena itu bedanya melakukan kejahatan dengan kebaikan, Bapak Ibu. Baru berniat ini bilang, saya juga berniat deh. Maukah setiap saat kalau ada rezekiku kasihkan makanan itu anak tahfiz kah, anak panti asuhan sekaligus penghafal Al-Quran yang ada di Masaleh. Baru berniat, Allah sudah catat pahalanya. Coba, Allah sudah nilai 1 pahala. Baru berniat ini. Makanya berniat itu selalu kebaikan. Karena baru berniat itu sudah dicatat oleh Allah. Beda kalau kita melakukan kejahatan atau perbuatan tidak baik. Kalau kita melakukan kejahatan, begitu kita melakukan kejahatan dihitung dosa. Tapi kalau berniat dia bilang, kalau pulang sebentar ini mau cari-cari sendal baru supaya saya dapat sendal baru pulang, bisa aku pakai lebaran. Itu kalau baru berniat begitu, belum dicatat dosa oleh Allah. Nanti endingnya pada saat kita keluar kita ambil betul, sudah baru dicatat oleh Allah. Karena ada tuh biasa begitu. Tapi kalau di Masjid Ar-Rahmah alhamdulillah tidak ada. Kalau ada pun yang diambil sendalnya dia bilang ambil nih, saya ikhlas nih. Karena boleh jadi orang itu mau togi sendal bagus lah tidak bisa beli gitu. Iya, kalau sendal tahilan di masjid, hilas kami Bapak Ibu. Yakin dan percaya dah pakai gitu pergi di kebaikan. Mudah-mudahan itu yang memberatkan timbangan pahala. Daripada kita stres pikirkan ini tidak hilas tomaki, sakit tonjaki lagi, hilaskan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, itulah kelebihan orang-orang yang beriman, mendapatkan jaminan dari Allah kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat, dan insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Kita mohon bantuan seluruh jamaah, jaga yanata dengan siapa ia bergaul dan apa yang dia perbuat. 2 malam saya dapat anak-anak di lampu merah Pengayoman sebelum Harapan Baru. Malam pertama warga Kelurahan Pandang mengisap lempoks, warga di belakangnya gereja Masaleh, Adiaksa Baru lorong 5. Malam kedua membuat saya sedih karena warga saya nih, warga Kelurahan Masaleh yang berada di jalan Ance Dengoyo, saya tidak tahu lorongnya, katanya di sebelah sana. Saya lempar fotonya di grup RT RW supaya menjadi perhatian RT-nya, karena kami Babin Kantipmas dan seluruh tokoh masyarakat alhamdulillah di wilayah Kelurahan Masaleh ini menjadi contoh kelurahan-kelurahan lain kekompakan daripada RT RW-nya yang setiap malam di posko recovery. Kemudian kalau ada permasalahan warganya kami selesaikan di tingkat RT dulu ya. Sebelum Ramadan ada anak-anak kita baku ribut, berkelahi sesama anak-anak yang jadi permasalahan karena anak-anaknya ribut, mamanya juga ikut-ikut berkelahi. Ini lebih parah lagi karena baku tarik ini mamanya. Datang melapor di polsek, saya telepon lah ketua RW-nya. Kebetulan RW-nya juga perempuan di RW 4 di depan masjid kita ini. Tara jalan ini sampai dengan boulevard ini RW 4 ke sana. Yang mohon maaf banyak dari warga kita itu pendidikannya menengah ke bawah dan bahkan tidak tersentuh pendidikan. Makanya saya buat wadah tempat di dalam itu di lorong 8, namanya Rumah Cerdas Babin Kantipmas Kelurahan Masaleh, bagi anak-anak yang tidak tahu membaca Al-Quran, tidak tahu membaca menulis. Kami didik, kami bina di sana. Yang selalu ikut dengan orang tuanya itu di gerobak-gerobak, pergi mengumpul benda-benda bekas. Tujuan dan harapan mereka bawa anak-anaknya agar mendapatkan empati dari masyarakat sehingga memberikan bantuan. Itu salah satu trik juga.
Tapi kami dekati untuk bisa kami arahkan datang ke rumah cerdas untuk kita ajar anak. Saya sampaikan, Bu, biar cari uang banyak. Kalau anak-anak ini nanti kita tinggalkan tidak menjadi anak yang soleh, maka rugi berat buat kita, rugi besar Ki. Makanya ajar ke anak ini, kita arahkan. Alhamdulillah, kita ajar adab-adab di sana, dia sudah senang. Karena kalau pulangi mereka dari pondok rumah cerdas ini, dia langsung salaman orang tuanya, dia cium tangannya orang tuanya. Ada salah satu orang tua dari anak tahfiz kita di belakang itu yang rela dan ikhlas mengajar mereka. Itu orang anaknya sana. Nah, itu orang tuanya itu kasihan yang mengajar anak-anak tahfiz kita, anak rumah cerdas kita. Sekarang dia dikasih masuk jadi penghafal Al-Quran sama ibunya. Ya, bersyukur. Ini anak yatim tapi kita harus dukung warga kita, Bapak Ibu. Kita harus perhatian. Warga kita kalau ada yang membutuhkan, kita harus perhatian, kita berikan dukungan. Kalau ada yang salah, beri nasihat supaya dia baik. Alhamdulillah banyak sekali warga kita di sini yang dulunya peminum ballo tidak sembahyang, sekarang sembahyang dan malah sekarang jadi marbot masjid. Iya. Kalau kita jalan-jalan di Jalan Abdul Sirruah, dapat klinik ukhuwah, ada masjid di situ, kayaknya itu rumah dijadikan masjid, di lantai 2-nya itu warga. Marbot masjidnya itu adalah warga kita di Kelurahan Masaleh yang dulunya peminum ballo. Setelah dia peminum ballo, tobat kita tidak mau minum ballo, tetapi dia menjual ballo lagi. Saya bilang, Dain, kalau kita tidak meminum ballo tapi menjual ballo, lebih besar lagi dosa ini yang kita perbuat kalau kita menjual ballo. Kenapa ya Pak Bimas? Nah, saya tidak minum ballo nih. Kan kalau kita minum ballo, minum miras 40 hari amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Tapi saya tidak minum nih, tapi menjual lebih banyak lagi dosa yang kita dapatkan. Karena setiap orang yang membeli balota, kita tanggung dosanya. Wah, dia bilang, lebih parah kalau begitu. Alhamdulillah sekarang dia sudah tidak minum ballo, tidak menjual ballo, dan sekarang dia menjadi marbot masjid. Saya kaget kemarin waktu ada warga yang bikin acara di Adi Aksan. Saya kebetulan sholat maghrib di situ, sekaligus sholat isya. Alhamdulillah, begitu terharu saya pulang. Saya bilang, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki saudara-saudara saya. Dan ini hidayah yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau mencari hidayah itu. Karena hidayah itu tidak bisa kita dapatkan kalau cuma dari manusia, kalau kita tidak berusaha. Tapi boleh jadi ada secerca dua kata kalimat yang kita dengar dari orang yang membawa kita mendapatkan hidayah Allah. Makanya kata ulama kita, ambillah sebutir mutiara walaupun itu berada di dalam mulut seekor anjing. Dalam artian ketika kita mendapatkan cerita atau ceramah atau kata-kata kebaikan dari orang lain, walaupun kita tidak lihat orangnya, tetapi kalau ada kebaikan di dalam apa yang disampaikan, ambil. Karena boleh jadi itu akan mengantarkan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan rasa aman bagi kita, seluruh warga Kelurahan Masaleh, seluruh warga Kota Makassar, dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah batiniyah, seluruh warga Indonesia khususnya, kita bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, dijauhkan dari musibah. Dan saudara kita yang ditimpa musibah tadi malam di masjid di Makassar, di Jalan Barukang, yang tertimpa kubah masjidnya jatuh di tengah-tengah. Makanya tadi saya datang ke sini lihat, tapi alhamdulillah saya bicara dengan konsultannya, saya bilang bagus sih. Takut-takut juga kalau pas kita di bawah kubah nah tiba-tiba jatuh kayak tadi malam pas sholat isya. Sementara diidentifikasi terus korban. Mudah-mudahan kita doakan diberikan kekuatan kesehatan, tidak ada yang meninggal kesehatan, ya, sehingga bisa melanjutkan kegiatan amalia Ramadan dan kita bisa terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.